Amal paling tinggi, paling penting selepas iman adalah sholat. Dan sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bersuci terlebih dahulu. Innallaha la yaqbalu sholatan biwairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak bersuci. Maka bersuci ini pembahasan atau ilmu yang pertama kali seharusnya diketahui sebelum membahas tentang pembahasan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita semua, terutama pada saat ini Allah Ta'ala memberikan anugerah pada kita taufik bisa datang ke tempat yang mulia ini, melaksanakan sholat zuhur bahkan dengan cara berjamaah. Mari kita syukuri anugerah yang besar ini. Dengan syukur atas agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan taufik pertolongan pada kita untuk selalu taat pada Allah, dan itu harapan kita sampai akhir hayat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini insya Allah beberapa menit ke depan, 15 menit atau 20 menit, kita akan melanjutkan sedikit pembahasan di siang hari ini, yaitu pembahasan tentang fikih toharoh. Belum masuk lagi dalam pembahasan fikih ibadah. Kita beberapa pekan yang lalu sudah membahas tentang pembahasan kitabut toharoh, bab tentang bersuci. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, amal paling tinggi, paling penting selepas iman adalah sholat. Dan sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bersuci terlebih dahulu. Innallaha la yaqbalu sholatan biwairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak bersuci. Maka bersuci ini pembahasan atau ilmu yang pertama kali seharusnya diketahui sebelum membahas tentang pembahasan sholat. Dan kita sudah membahas juga Bapak Ibu bahwa toharoh itu ada beberapa alat yang bisa digunakan. Di antaranya air, kemudian di antaranya lagi debu atau tanah, itu pembahasannya nanti tayamum. Di antaranya hajarul istinja, batu-batu atau yang memiliki fungsi seperti batu, ini pembahasannya nanti bab istinja. Dan ada pembahasan menyamak kulit untuk mensucikan kulit supaya bisa dimanfaatkan. Nah, dari alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci tadi, air, debu tanah, hajarul istinja, batu tisu untuk istinja, dan menyamak kulit. Kehidupan kita paling banyak berkaitan dengan air, bahkan ini hampir
kalau tidak 100% ya 99%. Karena jarang di antara kita yang menggunakan debu tanah. Tayamum, jarang juga yang pakai batu, tisu. Bahkan ada yang seumur hidup sampai sekarang nggak pernah menggunakan tisu. Tapi hukum itu perlu dibahas. Nah, karena air yang paling banyak, maka kita sudah membahas air. Air perlu kita ketahui apakah air itu bisa dipakai untuk bersuci atau tidak. Maka kita juga sudah bahas air terbagi menjadi 4 macam pembahagian. Yang bahagian pertama, suci mensucikan, tidak makruh. Ini sudah kita bahas. Airnya suci, kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Namanya suci mensucikan dan tidak makruh. Ini air yang asli, yang dari langit, dari bumi, air hujan, air embun, air es, dari bumi ya seperti air laut, air sungai, mata air. Nah, ini air yang asli memang. Kemudian ada air yang suci, mensucikan, tapi makruh. Jadi bedanya dengan yang pertama tadi antara makruh dengan tidak. Itu pun sudah kita bahas. Namanya air diantaranya dan yang paling banyak dibahas adalah air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Perinciannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk di pembahagian air yang ketiga hari ini, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci, terkena baju, pakaian, bahkan diminum bisa, dikonsumsi bisa, tapi dia tidaklah bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini pembahagian air yang ketiga. Harus kita ketahui karena nanti tahu-tahu kita pakai juga air itu untuk bersuci, maka bersucinya tidak sah. Dipakai mandi wajib tidak sah, dipakai berwudu tidak sah. Kenapa? Karena dia suci memang, tapi tidak bisa mensucikan. Ini pun sudah kita bahas sebahagiannya di pertemuan yang lalu, yaitu air yang berubah. Air suci mensucikan, berubah karena kemasukan benda yang suci. Ya, contohnya air suci mensucikan, air sumur, dimasukkan teh, kan berubah itu. Suci atau tidak? Ya air teh suci, tapi sudah tidak bisa mensucikan. Dimasukkan kopi, suci nggak? Tetap suci, boleh diminum. Tapi dipakai wudhu mandi sudah tidak bisa. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan yang paling penting sebenarnya di sini, pembahasan yang paling banyak dibahas, yaitu suci mensucikan. Di antara contohnya ada suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Ini yang sering kita dalam keseharian, yaitu air mustakmal. Di bahasa Arabnya mustakmal, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, air yang sudah digunakan. Ini terjemah per lafaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, air mustakmal itu sekarang kita bahas secara fikih. Bagaimana air itu bisa dihitung mustakmal? Paling tidak secara terperincinya ada 4 syarat. Air itu kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka dia akan dihukumi sebagai air mustakmal. Dia suci, tapi sudah tidak bisa mensucikan. Yang pertama, air mustakmal itu qalilan. Memang kadarnya sedikit. Jadi dalam fikih itu Bapak Ibu, air itu nanti terbagi juga dari segi kadar jumlah itu dengan sedikit atau banyak. Air itu dikatakan banyak kalau jumlahnya itu kadarnya lebih daripada 2 kullah. 2 kullah hitungan zaman dulu, sehingga kalau kita rubah ke zaman sekarang hitungannya agak terjadi perbedaan nanti di kalangan para ulama. Dari kitab Takriratus Sadidah, 2 kullah itu ya kalau diliterkan kurang lebih 216 liter. Nah, nanti dalam kitab lain Tashil Fathul Mu'in, tahqiqnya beberapa ulama ada yang menghitung 195 liter. Maka kurang lebih para ulama mengatakan kurang lebih 200 liter air. Ya, ada yang 217 tadi, ada yang 195 ya, kurang lebih 200-an liter. Itu kalau ada jumlah air kadarnya sudah sebanyak itu namanya air banyak. Tapi kalau kurang daripada 200 liter, maka masih dihitung sedikit. Kok jumlahnya 150 liter.
tangki kok ukuran isinya cuma 100 liter, itu sedikit. Maka umumnya tangki-tangki yang ada itu kan hampir 400 sampai 500 liter. Nah, itu banyak. Maka air mustakmal itu dihitung mustakmal kalau sedikit. Ini yang pertama. Jadi kalau ada wadah atau bak yang jumlah kadar air dalam bak tadi kok lebih dari 200 liter, kok di antara Bapak Ibu ada yang berwudu langsung, masukkan tangan, kemudian segala macam yang dibuat itu airnya banyak. Masuk pun kembali air itu ke dalam, maka tidak dihitung mustakmal. Kenapa? Banyak. Syarat mustakmal pertama itu sedikit. Nah, contoh sedikit apa? Dalam ember. Di WC itu kan ember. Berapalah air jumlahnya dalam ember? Ya paling cuma 5 liter, 10 liter, ya semakin besar embernya. Tapi kan namanya ember mesti kecil. Paling 20 liter, 25 liter, 30 liter. Sehingga nanti kalau ada yang kok langsung wudhu di sana, beresiko air menjadi mustakmal. Jadi syarat pertama, airnya sedikit. Maka jadi mustakmal. Syarat yang kedua, mustakmal itu ayyustakmala fi ma la budda minhu. Memang mustakmal itu Bapak Ibu, definisinya mustakmal digunakan memang untuk membasuh perkara yang wajib. Jadi kalau membasuh yang sunnah, maka nanti tidak dihitung sisa bekasnya itu mustakmal. Nah, kita harus tahu dalam wudhu basuhan itu yang wajib itu hanya basuhan yang pertama. Basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Kalau 4, 5, 6 itu makruh. Makruh lagi. 1 wajib, 2 sunnah, 3 maksimalnya sunnah. 4 ke atas jadi makruh. Nah, jadi yang wajib ternyata basuhan pertama. Nah, ini kita ambil contoh dalam basuhan wudhu. Kalau sudah ada di antara kita berwudhu, membasuh wajah 1 kali, dengan definisi wajah terbasuh semua 1 kali tadi, maka yang menetes itulah dihitung mustakmal. Kenapa? Itu basuhan pertama, basuhan wajib. Ambil air yang kedua membasuh, yang netes nggak mustakmal lagi. Basuhan kedua, basuhan ketiga, apalagi basuhan keempat. Jadi kok seumpama ada di antara kita, basuhan pertama, nah itu namanya mustakmal. Kok ada yang nampung? Basuhan kedua ditampung, basuhan ketiga ditampung. Lah yang ditampung tadi bisa dipakai lagi nggak untuk wudhu? Secara hukum bisa dan boleh. Kenapa? Itu bukan mustakmal. Tidak dalam definisi mustakmal yang tadi suci tidak mensucikan. Nah, itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Apalagi basuhan keempat, kelima, keenam itu bukan mustakmal lagi. Jadi yang hanya basuhan-basuhan wajib. Jadi membasuh tangan yang pertama, tetesannya itulah yang mustakmal. Basuhan kedua, ketiga, tidak mustakmal lagi. Kemudian syarat mustakmal yang ketiga, air itu memang sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Kalau belum terpisah, maka tidak dihitung mustakmal. Contoh, membasuh tangan, walaupun masih 1 kali, maka mustakmal itu yang netes, yang sudah pisah. Netes, itu mustakmal, basuhan pertama. Nah, yang masih berada di tangan, kok masih tertampung, dibolak-balik, digosok, itu nggak dihitung mustakmal. Maka syarat yang ketiga ini juga penting kita ketahui. Mustakmal itu kalau sudah terpisah. Kalau masih berada di anggota wudhunya, maka boleh dia gosokkan ke atas, ke bawah, dan itu belum dihitung mustakmal. Nah, ini 3 syarat yang inti dalam satu air itu dihukumi mustakmal atau tidak. Syarat yang keempat, ini terjadi ikhtilaf. Tapi untuk sekedar ilmu perlu kita ketahui, yaitu syarat yang keempat, air itu dihitung mustakmal, yaitu, tapi ini ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, apalagi di luar mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ikhtilaf, yaitu air dihitung mustakmal ketika seseorang tidak meniatkan tangannya untuk menjadi gayung ketika berwudu
membasuh tangannya. Ini namanya dalam fikih niatul ightiraf. Dan ini hanya ketika basuh tangan. Jadi contoh Bapak Ibu, kalau kita yang di kampung-kampung itu kan masih sering berwudu pakai ember, pakai gayung. Tapi kalau di perkotaan sudah, ya di kampung pun sekarang sudah keran. Keran sekarang di mana-mana pakai keran. Tapi kita masih temukan cara ini. Banyak juga di tempat kita masih pakai bak. Nah, kemudian pakai bak kan biasanya ngambil pakai gayung, gayung diletakkan, akhirnya kita berwudu menggunakan gayung tadi. Tangan masukkan ke gayung atau tangan dimasukkan ke ember. Gayung dan ember kita tahu airnya sedikit. Kenapa dikatakan sedikit? Kurang dari 2 kula, tidak sampai 200 liter itu. Nah, ketika kita mengambil air pertama kali, yang kita basuhkan wajah. Maka ketika membasuh wajah, mengambil, ini nggak ada masalah. Memang mengambil air untuk wajah, tidak ada masalah. Yang nanti dijadikan permasalahan oleh para ulama, selesai membasuh wajah, entah wajahnya dia basuh sekali, 2 kali, ataupun 3 kali, maka setelah itu kan basuh tangan. Urutan wajah, tangan. Maka ketika dia hendak membasuh tangan, kan memasukkan tangan ke ember. Di sini sebahagian ulama mewajibkan ketika memasukkan tangan untuk membasuh tangan tadi, kan mengambil air pakai tangan. Niatlah tangan itu menjadi gayung, alat pengambil air. Kalau tidak diniatkan, maka mayoritas bahkan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab dalam mazhab Syafi'i mayoritas mengatakan kalau tidak meniatkan mengambil air dengan tangan tadi sebagai alat, maka nanti air yang ada di ember itu semua berubah menjadi mustakmal. Ini mayoritas, tapi tidak sedikit juga ada ulama yang berbeda pendapat juga dengan fatwa ini, dan ini nggak sembarang ulama, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, kalaupun seseorang tidak meniatkan tangan ketika ngambil air untuk basuh tangan tadi, tidak dia niatkan untuk menjadikan gayung, maka air itu tidak ada perubahan, tetap dihukumi suci, mensucikan, tidak berubah sampai menjadi air mustakmal. Dan dalam kitab Taqriratus Sajidah ini, penulis kitab mengatakan sepantasnya seorang alim, seorang ustadz, kalau ditanyai hukum oleh orang awam, maka sepantasnya yang dia berikan fatwa itu fatwanya Imam Ghazali tadi. Karena memang untuk orang awam menyulitkan hal-hal seperti tadi. Oh, harus niat dulu, jadikan gayung tangan itu, kata beliau, menyulitkan. Tapi bagi kita yang duduk dalam kajian ilmu, penting bagi kita mengamalkan yang hati-hati. Kita duduk kan dalam kajian. Apa tujuannya duduk kajian? Nambah ilmu. Orang awam kan jarang duduk kajian. Mereka tuh orang awam itu hanya ketika datang masalah, tanya ulama. Nah, itu sudah soleh itu orang awam begitu. Banyaknya orang awam ada permasalahan agama pun tidak mau nanya. Nah, kok sampai ada orang awam punya masalah datang ke ulama, itu orang soleh luar biasa. Yang datang ke masjid duduk kajian, nah ini tingkatan lebih lagi. Maka kita yang duduk dalam kajian sepantasnya ambil fatwa yang hati-hati tadi, yaitu kalau kita mau berwudu pas membasuh wajah kok dengan cara memasukkan tangan ke air, maka sebelum memasukkan tangan pas membasuh bahagian tangan ya, maka niatkan tangan itu menjadi alat, namanya niatul ightiraf. Niatkan tangan itu menjadi alat. Nah, 4 ini. Kalau 4 ini terjadi, ini berarti air tadi menjadi mustakmal. Nah, itu definisi mustakmal secara hukum fikih. Nah, kalau yang biasanya kita mungkin dulu ketahui, Ustadz, namanya mustakmal air yang sudah dipakai untuk berwudu. Nah, ini ada perincian rupanya. Berwudu yang wajib. Yang wajib basuhan pertama, basuhan kedua enggak mustakmal namanya. Basuhan ketiga juga tidak, apalagi yang lebih daripada bilangan itu. Kemudian ini diantara contoh Bapak Ibu, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini pembahagian jenis air yang ketiga. Jadi sudah 3 macam air yang kita bahas. Suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, suci, mensucikan, makruh. Ya, contohnya air musyammas, air yang terkena panas matahari. Yang ketiga, suci, tidak bisa mensucikan.
Tapi dikonsumsi bisa, ya macam contohnya di pekan lalu kita sudah bahas, namanya air yang berubah karena kemasukan benda suci. Masuk teh, kopi, coklat, itu suci. Tapi sudah berubah, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Dikonsumsi bisa, dimanfaatkan bisa, tapi berwudu, mandi, sudah tidak diperbolehkan. Nah, contoh yang kedua, air musta'mal. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan definisi daripada air musta'mal. Pembahagian air yang keempat, ini agak sedikit panjang. Kalau kita ambil pembahasan 15 menit pun tidak akan kurang waktu memakan pembahasan itu, yaitu pembahasan air yang keempat, air najis atau mutanajis. Najis ya betul-betul air najis asli, yang mutanajis air yang kemasukan benda najis. Ini ada beberapa perincian dan bahkan ada beberapa masail yang ada di dalamnya. Insya Allah umur panjang akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Ini ada kurang lebih 15-16 menit sudah kita bahas. Sebelum ditutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Gantian ya. Silakan. Ya, betul, tapi tadi bahasanya mungkin lebih dirubah ya. Jangan sampai, karena dalam fikih Bapak Ibu perlu kita pahami, fikih itu tidak boleh membahas mungkin. Fikih itu yakin ya. Jadi kalau ada orang katakan, Ustadz, saya masukkan baju ke mesin cuci, mungkin kan ada yang najis. Ah, fikih nggak menilai itu. Kalau nggak ada nampak, nggak najis. Jadi fikih itu harus yakin, Ustadz, di pakaian saya ada najisnya. Lah kok bisa tahu? Iyo, ngompol tadi malam, ya jelas lah itu. Nah, kalau mungkin fikih tidak membahas itu. Kalau diteruskan yang mungkin, maka nanti kena penyakit was-was. Mungkin tidak boleh diikuti. Maka pertama tadi dipastikan itu najis, memang ada, tahu dan yakin. Kok anak kita tempesnya kena jelas, nampak, tahu, nah itu baru kita bahas. Nah, jadi memang kalau mau memasukkan ke mesin cuci, Bapak Ibu, harus dipisahkan antara yang najis dengan tidak. Nah, itu memang perhatian bagi orang yang ingin mengamalkan agama memang begitu. Jadi pisahkan dulu yang najis dengan tidak. Ya kalau jelas memang kita tahu nggak ada yang najis, ya campurkan, nggak ada masalah. Ya, kalau memang ada, maka sucikan. Ya, menyucikan itu nggak susah, tinggal disiram, selesai. Nah, dalam fikih madzhab Syafi'i perlu kita solusi seperti pertanyaan tadi. Jadi ada dalam pembahasan air itu Bapak Ibu, ada namanya air warid dengan maurud. Ini berbeda hukum. Apa itu warid? Air itu kalau datang dengan air mendatangi. Air itu datang atau didatangi. Ini beda hukum. Air kalau datang, contoh, mesin cuci itu kan kalau baju dimasukkan dulu, kemudian dibukakan supaya airnya ngalir kan. Baju dimasukkan, siramkan air. Ini namanya air datang. Ini bahasa Arabnya warid. Pakaian dulu dimasukkan, air disiramkan. Ada model yang kedua. Air dulu dia masukkan, kemudian pakaian yang dimasukkan setelahnya. Ini namanya air didatangi. Itu beda kan? Jadi air yang datang. Pakaian dulu ada, air yang datang ke pakaian. Yang kedua, airnya dulu dimasukkan. Kemudian selepas itu pakaian yang dia masukkan. Ini namanya air didatangi. Beda hukum. Kalau memang pakaian tidak ada yang najis, nggak ada masalah. Entah air datang atau air didatangi, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau di antara pakaian itu ada yang najis, maka akan berakibat berbeda hukumnya nanti di sana. Di mana perbedaannya? Kalau memang pakaian najis itu dulu dimasukkan, air yang dia siramkan, maka nanti pakaian itu jadi suci. Karena menyiramkan, ngalir. Berbeda nanti kalau airnya dulu ditampung,
Selepas itu di antara airnya suci, di antara baju-baju ini ada yang najis, dia masukkan semua berubah menjadi najis. Nah, itu yang harus dibedakan. Walaupun nanti akan ada perincian juga dalam mazhab, tapi ini fatwa yang saya sampaikan tadi ini fatwa secara umum dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun nanti misal di antara Bapak Ibu pernah mendengar fatwa yang ringan dan itu ada dalam mazhab Syafi'i, yaitu fatwanya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali beliau mengatakan air itu entah dia datang ataupun didatangi selagi nanti ketika najis yang masuk tidak sampai merubah air. Berubah itu dari 3 perkara, bau, rasa, warna. Karena umumnya pakaian najis itu kan juga nggak nampak, apalagi kencing anak kecil, bayi itu kan nggak nampak lah di situ mana najisnya. Bahkan kita kena apalah najis sedikit dimasukkan air pun nggak nampak najisnya mana. Maka kata Imam Ghazali, selagi entah air itu datang ataupun didatangi, maka kalau airnya tidak berubah, kata Imam Ghazali, air itu tetap suci mensucikan. Dan ini fatwa dalam mazhab Syafi'i juga, tapi tadi bukan fatwa resmi, ini fatwa pribadi seorang imam namanya Imam Ghazali. Kalau kita lihat keempat mazhab, ternyata itu fatwanya Imam Malik. Itu fatwa Imam Malik. Jadi Imam Malik dalam urusan air ringan. Cuma tadi Bapak Ibu kita duduk dalam kajian sebisa mungkin jangan cari yang mudah. Kalaupun ada fatwa-fatwa mudah ini paling tidak untuk orang awam berikan pada mereka. Tapi kita yang belajar cari yang hati-hati. Maka tadi solusi mesin cuci memang tadi jangan kasih deterjen dulu, memang betul-betul air. Karena nanti akan membuat air itu berubah dari sifat aslinya. Nah, itu tidak bisa kalau sudah berubah karena deterjen tadi, ya tentu dia menjadi air yang sudah tidak suci. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, solusi yang terbaik ambil yang hati-hati seperti yang disampaikan. Silahkan ada pertanyaan? Ya, bukan. Kalau berwudu menggunakan ember, nah yang ditanyakan, ya, ya. Jadi selagi tidak disengaja Pak ya, maksudnya gini. Mustakmal itu pun yang sampai maksudnya yang dianggap mustakmal, kalau ditampung air mustakmal itu khusus. Ya. Bapak membasuh wajah, tetesan wajah itu yang mustakmal, kok ditampung khusus itu air tadi, maka itu tidak bisa dipakai berwudu kembali. Lah cuma cipratan-cipratan sedikit, ini pembahasan beda ya. Cipratan mustakmal kok sedikit masuk ke ember, nggak apa-apa. Cipratan sedikit ya, ini satu hal yang sulit dihindari itu Bapak Ibu. Itu nggak usah kita bahas. Kalau kita bahas menyulitkan ini. Cuma kok ada orang hobi yang aneh-aneh. Basuhan pertama ditampungnya pakai gayung. Ah, ini bisa dipakai. Habis itu basuhan kedua tangan, basuhan pertama juga dia tampung lagi. Itu kan jelas mustakmal tuh basuhan pertama wajah, basuhan pertama tangan kanan, basuhan pertama tangan kiri, basuhan kaki pertama, basuhan kaki kiri yang pertama dia tampung semua jadi satu tempat, itu air mustakmal. Nah kok dia pakai wudhu lagi nggak bisa. Tapi kalau cipratan sedikit, Bapak misalkan wudhu pakai ember, basuh wajah, apa namanya terciprat air itu sedikit masuk ke ember nggak apa-apa, itu hal yang dimaafkan di dalam pembahasan agama. Tapi kalau memang murni ditampung tuh mustakmal tadi itu yang nggak boleh. Semoga bisa memberi jawabannya ya. Ya, nah itu nggak masalah. Ya, tadi jumlahnya mustakmal itu dikatakan mustakmal jumlahnya sedikit. Kalau banyak, lah banyak tadi ada definisi dua kulah. Dua kulah itu Bapak Ibu kalau dibuatkan bak itu tinggi, panjang, lebar kurang lebih 60 cm.
Nanti akan ada yang mengatakan 58, dalam kitab ini 60, dalam kitab lain saya pernah baca 58 cm. Memang kurang lebih kan. Tapi kalau mau buat bak, janganlah pas-pas tinggi itu. Kalau pas dikatakan 2 kulah kan kalau penuh. Nah, kalau dia kurang dari tidak penuh, ya tidak sampai 2 kulah, maka tentu buat lebih. Nah, umumnya bak-bak yang ada di kampung-kampung, di rumah-rumah masyarakat umum itu memang besar. Nah, itu mau dia wudhu langsung, terciprat kembali, atau bahkan sengaja dia masukkan ke dalam, nggak ada masalah. Kok bisa nggak ada masalah? Tadi syarat mustakmal pertama, sedikit air. Kalau banyak, maka tidak menjadi mustakmal. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang ya. Tetap Pak, itu akan kalau kecil tetap beresiko kalau langsung. Karena tidak cukup hanya mengalirkan saja. Memang dia harus banyak. Nah, memang harus banyak. Jadi memang kehati-hatian dalam, dan memang Bapak Ibu yang agak ketat dalam bab air itu cuma mazhab Syafi'i. Jadi kalau tadi yang Bapak tanyakan itu dialirkan, ya mazhab Hanafi, Maliki nggak apa-apa. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke mazhab Maliki. Imam Ghazali mengatakan nggak apa-apa. Imam Ghazali tadi, ya nggak usah dihidupkan keran, wudhu langsung pun nggak apa-apa. Tengok airnya berubah nggak kata Imam Ghazali? Nggak berubah, pakai aja. Jadi memang sebenarnya bab air itu ada ulama yang berfatwa ketat dan itu mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang longgar. Jadi kok ada di antara kita sebisa mungkin ambil yang hati-hati. Ya, kalau dilihat 4 mazhab, memang yang paling longgar itu diantaranya Imam Malik rahimahullah taala. Dan kalau kita lihat memang mazhab negara-negara yang menggunakan mazhab Maliki memang airnya jarang di sana. Maroko, Sudan, Aljazair itu kan padang pasir semua. Jadi kalau sudahlah air sedikit dikasih pula fatwa yang susah. Oh, bare itu ala ayat dapetnya susah, fatwa berat pula. Nah, kita di sini berlimpah-limpah seluruh Indonesia. Memang sudah hikmah yang Allah beri. Mazhab itu berlaku di negara memang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, saya kira cukup. Demikian mungkin, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.